Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5H, subtema 2, pembelajaran 4, perubahan lingkungan. Nah, sebelum belajar, baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memudahkan setiap pembelajaran yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. 2. Menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. Pembangunan dan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah contoh usaha kelompok. Apa yang dimaksud usaha kelompok? Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak. Resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha. Namun, usaha kelompok juga memiliki kekurangan, antara lain keuntungan yang diperoleh kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya, serta setiap keputusan harus disetujui oleh seluruh pemilik usaha. Nah, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok ya. Yang dikelola kelompok yang pertama yaitu firma atau biasa disingkat dengan FA. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban dan tanggung jawab suatu firma ditanggung oleh anggota firma. Oleh sebab itu, risiko dan kerugian firma menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Adapun yang kedua yaitu persekutuan komanditer. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Adapun anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan kegiatan usaha kepada anggota aktif. Sebuah CV dapat dibentuk dari pengembangan firma yang membutuhkan tambahan modal. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Saham mempunyai nominal yang tercantum dan menjadi tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Saham termasuk surat berharga. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dividen. Nah, yang keempat yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga pinjaman dari anggota maupun dari bank. Tujuan pendirian koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Nah, yang kelima, BUMN. BUMN ini kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Negara. BUMN memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Dua bentuk BUMN antara lain perusahaan umum atau Perum dan perusahaan perseroan atau Persero. Saham pada Persero dimiliki seluruhnya atau sedikitnya 51% oleh negara. Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan umum seluruh modalnya dimiliki negara. Tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa ekonomis dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. BUMN bergerak di bidang usaha vital yang penting
seperti pertambangan, sarana transportasi, keuangan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja. Pengelolaan perusahaan daerah dipimpin oleh staf direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Nah, itulah tadi jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok ya. Sekarang yang akan kita bahas yaitu menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keragaman adat istiadat di Indonesia. Nah, ini ya sikap kita terhadap keragaman dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk usaha kelompok di Indonesia adalah koperasi. Gagasan koperasi Indonesia berakar pada adat istiadat asli rakyat Indonesia, yakni asas kekeluargaan. Ingatkah kalian apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah segala perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat lain. Misalnya, adat istiadat Batombe. Berasal dari manakah Batombe? Apakah makna dari adat istiadat tersebut bagi masyarakat setempat? Bacalah teks di bawah berikut ini. Tradisi berbalas pantun di Tanah Minang. Nah, kalian bisa baca teks ini di halaman 65 sampai 66 ya. Silahkan kalian baca dan cari tahu apa itu Batombe dan bagaimana sih tradisi berbalas pantun di Tanah Minang. Silahkan ya dibaca. Nah, di sini tradisi Batombe adalah salah satu adat istiadat yang memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat Nagarai Abai senantiasa mempertahankan tradisi ini demi menjaga nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Meskipun kita memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat Nagarai Abai, kita harus menghargai dan ikut serta melestarikan tradisi tersebut. Nah, itulah tradisi Batombe ya. Sekarang kita akan menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Masih ingat ya isi teks non-fiksi? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan informasi penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Yang kedua, pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Pahami informasi penjelas dan pendukung. Pahami kesimpulan teks tersebut. Nah, itulah cara-cara untuk mencari informasi penting ya. Nah, untuk tugasnya pada pagi hari ini yaitu yang pertama, tuliskan perbedaan perseroan, terbatas, dan koperasi. 2. Jelaskan nilai yang terkandung dalam tradisi Batombe. Nah, ini tradisi Batombe tadi nilai-nilainya ada di teks bacaan ya. Jangan lupa dibaca teks bacaannya di halaman 65 sampai 66. Nah, untuk yang perbedaan perserop atau PT dan koperasi itu bisa dilihat di video ya, ada juga di teks bacaannya di halaman 64. Semangat untuk hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.